Oke? Oke deh, kalau gitu Kak Sarah mungkin bisa pertanyaan yang pertama, Kakak. Boleh banget. Boleh dong di next slide kan supaya kita langsung masuk ke games. Ya. Mana nih? Ya, ini dia tadi ya teman-teman. Are you a real coolers? Itu dia. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama. Ulang tahun keberapakah cool sekarang? Ayo, ulang tahun keberapa nih? Teman-teman boleh langsung spam di chat box. Aku dan Kak Nadia nunggu teman-teman untuk Ayo jawab. guys, rame-ramein guys, tanggal keberapa ya? Mungkin 20 kali ya Kak ya? Iya Atau benar. 25? Janganlah ketuaan Kak Oh, Nadia. ketuaan ya Kak? Atau 10 tahun nih Kak? Ih, udah teman-teman coba main. Kita mau hitungin 1 sampai 5 supaya teman-teman bisa jawab sebelum kita close the door-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, karena teman-teman udah banyak jawab, kita langsung aja klarifikasi ya Kak Nat ya. Jawaban yang benar itu apa nih? Coba dong kita boleh next slide nih. Iya nih Kak. Klarifikasi. Sekarang tuh zaman jawabannya klarifikasi ya, sikit-sikit klarifikasi. Oke, ini dia Waduh, teman-teman. ngeri ya Kita Kak? betul. Kita Sweet Seventeen ya teman-teman. Jadi cool itu seperti gambarnya ada yang bilang hey you happy birthday terus si coolnya tersipu-sipu malu gitu teman-teman. Jadi nggak cuma remaja-remaja aja yang bisa Sweet Seventeen tapi cool juga bisa Sweet Seventeen ya kan Kak Nat ya. Bener banget tuh Kak Sarah. Oke guys, pertanyaan selanjutnya. Oke, manakah yang termasuk kegiatan Cool Fresh Unif? A. Cool Welcoming Day. B. Cool Gathering. C. Cool Idol Day. Cool Retreat. Mungkin Cool Idol kali ya Kak Sarah ya. Soalnya kan anak tuanya Yesus banyak nih yang suaranya bagus. Ngalain Agnes Monica, ngalain Judika. Apalagi anak cool nih Kak. Pasti Cool Idol kali ya Kak ya. Atau Cool Gathering Kak? Coba guys, coba dijawab di chat box-nya. Wah, Cool Retreat. Oke, mungkin udah banyak yang jawab nih Kak. Kita lihat aja nih, apa sih jawabannya? Dan termasuk kegiatan Cool Presonif, Cool Retreat. Widih, keren. Pada hebat ya Coolers ternyata ya. Oke, Kak Sarah mungkin bisa lanjut nih Kak. Oke, bolehlah kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita nggak ada cool idol ya teman-teman, yang adanya cool retreat. Nah, ini dia pertanyaan selanjutnya ngetes berapa coolnya teman-teman semua di sini. Apa saja merchandise yang ada di Cool Store? Tuh, ada ring light atau album BTS, atau custom mug hoodie dan flash discs, atau custom jodoh seiman dan Tupperware, atau t-shirt NCT. Kira-kira yang mana ya Mungkin teman-teman jodoh ya? kali ya Kak, dapat Iya di kali Cool ya. Store. Bisa kali nyari jodoh Kak di Cool Store Kak. Bisa nggak Kak Sarah? Itu dia masih diragukan ya Kak Nat ya. Apa bisa ya custom jodoh di Kultur? Kita juga Mungkin nggak banyak tahu. kali ya Kak yang beli ya Kak. Iya, iya kalau gitu banyak yang beli ya Kak Nat ya. Kalau gitu teman-teman boleh Iya. dijawab nih. Ayo guys, coba dijawab guys. Ayo guys, dijawab. Waduh, ABCD. Semuanya benar dong, Kak. Ayo. Mana nih, Kak? Udah banyak nih yang jawab nih, Kak Sarah. Apa sih yang benar nih, Kak? Ya, kita langsung aja lihat yang benar ya Kak Nat ya. Boleh dong kita di next slide. Iya. Ya, yang benar itu custom mug, hoodie, dan flash disk. Jadi tidak ada Wah, custom jodoh salah ya, Kak seiman jodoh ya, dan Kak. tidak ada jual Tupperware. Ya, nggak bisa nyari jodoh dong, Kak. Oke, Kak. Kita lanjut aja nih pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke, siapa nih yang bukan advisor cool? Mungkin ini kali ya guys ya, yang orang-orang bule nih ke Eropaan, Amerika itu mungkin kali ya Kak Sarah ya. Atau yang mana nih Kak Sarah? Coba kalian jawab guys, yang mana nih? Atau yang pertama, atau kedua, atau ketiga, empat, lima, atau yang ini nih yang ganteng ini kali Kak. Lumayan nih Kak, sambil cuci muka kan sama advisor. Lumayan juga nih. Ayo guys, dijawab guys di chat box ya guys. Mungkin kalau advisor kita Nah, Leonardo DiCaprio bisa kita tenggelam ya Kak ya di ganteng. Laut Oh iya, Atlantik ganteng ya. banget. Dua dari kanan.
Iya, mungkin udah banyak nih Kak. Kita lihat aja jawabannya nih ya Kak. Yang bukan advisor cool itu oh, imposter ternyata Kak yang ganteng ya Kak. Salah guys. Oke guys, kita punya 5 advisor cool. Yang pertama, Sir Mahayoni, Sir Joni, Miss Grace, Sir Wilson, dan Sir Johan. Kalian kurang beruntung guys. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak Sarah nih. Oke, kita next. Tadi tuh semakin sulit ya, jawabannya makin sulit. Kali sulit Iya. sekali sebenarnya jawaban satu ini. Setiap hari apakah doper dilaksanakan? Hari Selasa, Sabtu, setiap hari? Atau hari Setiap Kamis? hari. Yo, Mungkin biar dijawab. lebih dekat kali nih Kak ya Kak sama Tuhan, sama coolers. Udah banyak nih Kak yang jawab nih Kak. Mungkin bisa nih Kak jawabannya Kak. Betul, kita langsung lihat aja ya ke jawaban yang benar-benarnya. Iya, yang benar itu hari Sabtu ya teman-teman. Jadi kita dopernya itu setiap hari Sabtu gitu ya Kak Nat ya. Iya, bukan setiap hari. Oke guys, kita lanjut nih. Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Oke guys, di Cool kan banyak ada komsel nih guys. Mungkin ada 5 komsel di Cool. Cool apa sih yang ada di komsel apa sih yang bukan di Cool? Coba guys, dijawab guys. Ada C, Laut, Baper, Kombawa, GFG, PK. Yang mana nih yang bukan guys? Pasti Coolers pasti tahu nih, komsel sejati pasti tahu nih. Ada baper ya Kak ya. Mungkin baper kali ya Kak ya. Ayo guys, dijawab. Waduh, udah banyak nih yang jawab nih Kak Sarah. Mungkin kita lihat aja nih jawabannya nih Kak. Yang bukan termasuk komsel di Cool itu adalah baper. Ternyata salah Kak Rifan. Gak boleh kita baper sesama coolers ya guys. Itu pantang. Kita di sini mengasihi tapi bukan dalam pengertian yang berbeda guys. Oke? Jadi kita lanjut Kak. Yap, itu tadi teman-teman jangan baper-baper, nah baper-baper club katanya. Yuk, Pantang yuk, di ini sini dia. Kak. Betul. Pada hari apa Pfizer dilaksanakan? A. Pada hari Jumat. B. Pada hari Minggu turut ayah bekerja. Oh, Atau berkuda ya hari Kak? Selasa. Ya betul, atau hari Senin. Biar enak ya dalam lagunya ya Kak Nat. Ayo dijawab Oh, teman-teman. bukan gereja hari Minggu Kak. Iya benar ya. Teman-teman hari Berkuda ya. Minggu gereja. Jumat, sholat Jumat dong guys. Oh beda ya Kak. Bukan sholat Yuk dijawab Jumat. guys. Kita tunggu 1 sampai 5 sebelum close the door. 1, 2, 3, 4. Dua, Close the door. 5. Kita lihat jawabannya Jawabannya sekarang. hari Jawaban yang Jumat benar itu guys. hari Jumat ya teman-teman. Hari Jumat guys. Bersama dengan sholat Jumat juga guys. Jadi sama. Oke lanjut guys. Untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, sebentar lagi kita mau ngadain Cool Red Red nih guys. Pasti Coolers tahu nih yang udah daftar. Kapan sih Cool Red Red diadakan? Coba A 5 sampai 7 Oktober, B 5 sampai 7 November, C 1 sampai 30 November, D 25 Desember. Ayo guys, bisa diramein di chat box dijawab. Mungkin 30 hari ya, Kak. Makin deket sama Tuhannya. Atau 25 Desember samaan sama Natal. Ayo guys, dijawab. Oke, karena udah banyak yang jawab nih. Kita lihat aja jawabannya nih ya kan, Kak? Ayo guys, kita lihat kapan sih Cool Red Red dilaksanakan. Waduh, ternyata 5-7 November. Jangan lupa ya guys, bagi yang belum, kalian bisa daftar ya Cool Red Red. Selanjutnya Kakak. Ya. Apa nih? Wah, ada divisi cool. Di sini yang merupakan divisi cool kecuali apa ya, teman-teman? Ini ada banyak listnya ya. Jadi yang mana yang bukan ini? Apa jangan-jangan semuanya benar? Ada Waduh, TLC, NTD, DPR, properti, konsumsi, IO, entrepreneur liaison officer. Boleh di-spam dong, konsumsi teman-teman, kali ya di-spam. Kak. Konsumsi nih Kak, setiap ada meet dikasih konsumsi GoFood Kak. Lumayan. Wah, ya teman-teman, boleh kali ya kalau ada yang mau jadi konsumsi, suka rela Iya. ya, GoFoodin setiap Langsung minggu. banyak pasti yang rame Kak yang join Kak.
ada GoFood, ada Shopee Food, guys. Ayo, Ya. mungkin bisa kita lihat jawabannya nih, Kak. Bentar, kita lihat ya. Iya, yang benar itu konsumsi, yang benar, yang bukan benar maksudnya ya teman-teman. Oh. Konsumsi itu tidak menjadi bagian dari divisi kul. Sayang sekali teman-teman. Sayang Tapi sekali, kalau nggak mau ada ada, yang join, Kak. tapi kalau ada yang mau Oke. sukarela nggak apa-apa ya Kak Nat. Boleh nih bagi sukarela nih, guys. Oke, kita lanjut nih pertanyaannya. Oke. Apa sih nama akun Instagramku? Waduh, mungkin bisa kalian itu kali, guys. Kalian start, kalian tengok-tengok lah di IG Komite Cool. Apa sih namanya? Oke. Oke, udah rame nih yang jawab nih. Mungkin bisa kita lihat kali ya Kak jawabannya. Nama Instagramku adalah Cool Presonif Official. Oke guys, mungkin bisa kalian follow nih bagi yang belum. Ada berbagai informasi tentang Coolers guys. Oke, selanjutnya Kak Sarah. Ya, tadi itu ternyata Udah jawaban selesai, terakhir Kak. dan Sayang soal banget terakhir ya. ya, teman-teman. Jadi karena kita udah selesai dan mau ibadah, aku dan Kak Nadia mundur diri dulu sementara, teman-teman ya. Terima kasih Thank you. semuanya. God bless you. Selamat beribadah. God bless you. Kalau mau ikut breaking off every chain and the fear that held me. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare aloud your praise. I prophesy
change, full of your power. I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. I prophesy. Oke. Shalom Coolers. Shalom. 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 Kayaknya ini belum semuanya deh. Sekali lagi deh, Shalom Coolers. Shalom. Shalom. Wah, kayaknya puji Tuhan nih semangat semuanya ya. Shalom. Oke. Perkenalkan guys, nama aku Ayu Veronica, aku dari IR 2020. Kalian bisa panggil aku Vero ya. Dan teman-teman semuanya, aku mengucapkan selamat datang bagi Cooler semua di ibadah Freiser perdana di semester baru ini. Dan teman-teman semua, aku seperti yang udah teman-teman tahu bahwa Freiser ini sedikit berbeda karena selain kita ibadah perdana, kita juga akan merayakan ulang tahun Cool yang ke-17. Jadi mana nih semangat teman-teman? Guys, di mana semangat teman-teman? Siapa nih yang senang nih hari ini ulang tahunnya Cool? Aku. Bisa give reaction ya guys. Dan tak lupa aku mengucapkan selamat datang untuk Sir Johan. Dan teman-teman, karena hari ini kita akan beribadah dan tentunya akan ada agenda seru juga, aku nggak sendiri nih, karena aku akan ditemani oleh partner aku, yaitu... Silakan Gigi. Shalom. Halo teman-teman. Kenalin, nama aku Gigit. Aku dari IR Batch 2020 juga. Nah, Vero, gimana nih? Kita kan akan merayakan Cool Birthday hari ini. Bagi teman-teman yang semangat, tadi juga udah pada kasih reaction nih. Tapi kayak kalau kita lihat-lihat dari list partisipan, banyak teman-teman baru nih kayaknya. Iya deh, kayaknya nih tadi aku udah melihat ada wajah-wajah baru kan. Dan terus juga aku nih penasaran nih sama mereka. Soalnya kebanyakan ya yang aku baru lihat namanya nih pada off cam semua nih Kak Gigit. Gimana dong? Aduh, ayo teman-teman, karena kita mau seru-seruan bareng, memuji Tuhan pada hari ini, teman-teman boleh banget untuk on cam biar kita bareng-bareng bisa kenalan. Dan aku juga mau ngucapin karena berhubungan ini Freiser pertama kita dan perdana, dan sekaligus menyambut untuk Cool's Birthday, aku mau dong teman-teman yang baru pertama kali hadir di Freiser ini boleh raise hand-nya di fitur Zoom. Welcome, Yezia. Nah, Shalom Yezia. halo Shalom. teman-teman. Dedek-dedek Shalom Radot. Shalom Jesse. Yezianya kayaknya udah batalin resen deh dia tuh. Tanpa kita sadari kita udah semakin menua ya, kita sudah punya dedek-dedek baru nih. Bener banget Kak Gigit. Udah nggak terasa udah setahun lah kita di sini ya. Nah Kak Gigit, aku mau nanya nih. Gimana nih perasaannya Kak Gigit selama udah menjalani minggu
pertama di semester keempat? Wah, karena kebetulan ini minggu pertama, pastinya kita excited banget ketemu dosen-dosen baru yang belum pernah kita ketemu. Dan semoga kita semangat saja lah ya bertahan. Gimana kamu, Fer? Puji Tuhan, kelasku lumayan menyenangkan juga sih. Meskipun ketemu dosen yang agak menakutkan, tapi ya tetap kita jalani saja ya. Oke, Kak Gigit, kayaknya nih Kemuning dari tadi resen deh. Kayaknya kurang klop kalau kita nggak tanya-tanya nih sama Kemuning. Betul banget. Nah, boleh banget nih. Udah ngilang dia. Kak Vero boleh banget kita mau ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman baru kita. Mungkin Kak Vero boleh pilih 2 nih. Karena tadi aku udah nyebut Kemuning, mungkin Kemuning bisa kembali lagi di sini resen biar aku tanya-tanya. Soalnya kelihatan banget sih dia excited banget dari tadi on cam juga. Halo Kemuning, shalom. Shalom Kak. Kak tadi Ryzen-nya kepencet. Sorry. Shalom, Kemuning. Panggilnya apa nih? Panggil Muning aja Kak. Nah, Muning. Gimana nih pertama kali masuk? Kan kamu batch 2021 ya? Iya Kak. Gimana minggu pertama masuk kuliah? Rasanya akhirnya jadi mahasiswa. Capek Kak. Banyak banget tugasnya. Sangat jujur dan mewakili kita semua di sini ya. Nah, oh ya, makasih Muning udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Vero masih ada bareng aku nggak? Hadir. Maaf ya guys, ini jaringannya kurang baik. Oke, Kemuning. Kak Gigit, mungkin Kak Gigit bisa tanya siapa gitu, mungkin dari sisi yang cowok. Aku mau dengar nih suara dari coolers yang cowok. Mungkin dari Kak Gigit sendiri dia bisa pilih. Terima kasih ya, Kemuning. Makasih, Muning. Dan mungkin aku bakal panggil random aja. Aku mohon maaf kalau misalnya namanya ternyata kayak agak cowok tapi ternyata perempuan, itu aku mohon maaf ya teman-teman. Aku pilih Maleaki Niko. Shalom. Shalom Niko. Ada orangnya nggak ya di sini? Halo. Nah, shalom. Nah, Fer, mungkin kamu bisa ngobrol-ngobrol bareng. Oke. Ini panggilannya Maleaki ya? Iya, Maleaki. Gimana perasaannya Maleaki di semester yang baru ini kuliahnya? Senang sih bisa ketemu teman-teman baru sama suasana yang baru. Nggak ada kesulitan? Kesulitan sih paling cuma banyak tugas aja kali ya. Gitu aja. Oke, thank you Niko. Semoga kamu tetap semangat terus ya sampai nanti lulus, biar lulusnya tepat waktu. Oke, untuk berikutnya kami akan membacakan beberapa rules dan regulation untuk ibadah pada hari ini. Yang pertama, wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah open kamera kecuali bagi yang berkendala. Dan yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Dan yang keempat adalah sepanjang jalannya ibadah, diharapkan mic untuk di-mute, kecuali pada saat sesi tertentu, teman-teman dipersilakan untuk unmute. Dan jika teman-teman ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa izin terlebih dahulu di chat box pada room chat yang ada. Dan terakhir, tentu saja, para partisipan dan coolers diharapkan untuk tetap antusias. Baik, sebelum kita masuk ke PPW, izinkan aku untuk membawa kita dalam doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami bersyukur
Tuhan, karena atas kasih penyertaan dan perlindungan-Mu, kami bisa ada sampai saat ini, Bapa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami akan beribadah freelancer yang perdana Tuhan, dan juga kami akan merayakan Cool Birthday yang ke-17. Tuhan Yesus memberkati setiap ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Kami berdoa untuk setiap Coolers, bagi setiap pelayan yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah Coolers. Selamat beribadah, Coolers.
mengecewakan, dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkan, dia ada sampai dan tak ada satu yang peduli. Dia peduli saat dunia menyakitkan. Bahkan yang terdekat pergi meninggalkan, tidak ada
aku selesai mengiring Yesus sepanjang hidupku, melewati berbagai mata, ku saksikan kemuliaan-Mu di Jakarta. Apapun harga yang harus ku bayar, bukan terlaksanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini di acara yang berbahagia ini kami boleh kembali bersekutu dan mengingat betapa Tuhan menyertai kami, khususnya mengingat betapa Tuhan menyertai Kul yang sudah 17 tahun boleh melayani di Universitas Presiden. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan melihat tangan Tuhan yang menopang, melihat tangan Tuhan yang memimpin. Dan kiranya Tuhan menyertai firman yang akan diberitakan. Kiranya Tuhan menyiapkan setiap kami untuk boleh bersama-sama diperlengkapi untuk firman Tuhan boleh kami lakukan dan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Sir. Sudah ya? Oke. Oke, makasih. Oke, baik. Selamat ulang tahun ya bagi Kul yang ke-17. Terus terang angka 17 itu baru saya lihat tadi ya. Saya kira keberapa, nggak nyangka saya ternyata 17. Dan ini mungkin yang mendasari kenapa tema ini dipilih ya. Kenapa tema ini dipilih, Maturing in Christ, satu tema yang sangat baik. Bisa di ini nggak? Sermonnya ini bisa dihilangin nggak? Sebentar ya. Tampilan ini apa? Slide bisa nggak? Nggak usah pakai itu tampilannya. Nah, begini biar saya bisa melihat wajah Anda ya seperti offline gitu. Kalau bisa dinyalakan ya ini videonya. Tapi tenang aja, saya bukan dosen yang menakutkan ya. Jadi kalau di kelas ya tetap saya biasanya minta ayo dinyalakan lah ininya apa kameranya supaya ya interaksinya dapat ya. Hanya dengan menghilangkan tadi sermon saya bisa lihat wajah Anda gitu ya. Saya jadi enak lah seperti biasa gitu. Oke, firman yang diberikan
kepada saya temanya Maturing in Christ, ya, di mana tema ini sangat baik dan sangat benar sekali menurut saya, ya, dipilih untuk acara ulang tahun KUL ini yang ke-17. Mari kita sama-sama baca ayatnya, ya. Ayatnya terambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Ya, saya akan bacakan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita akan merenungkan makna dari ayat ini dan khususnya kita kaitkan sama temanya, Maturing in Christ. Saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu sehingga Rasul Petrus menulis surat kepada jemaat, ya. Dan di akhir suratnya dia tulis untuk jemaat itu grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Jadi bertumbuh dalam anugerah atau kasih karunia dan pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, apa yang kita akan bisa pelajari ya dalam konteks kehidupan sekarang dan termasuk nanti apa yang perlu kita refleksikan dalam konteks KUL. Ya. Nah, itu yang akan menjadi perenungan kita di malam ini. Nah, kalau kita lihat di 2 Petrus, ya, kalau Anda semua pegang Alkitab, itu terlihat sekali bahwa terjadi ketegangan, ya, kalau kita lihat di ayat ketiga, ya, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Nah, zaman akhir itu apa? Kalau Alkitab mencatat zaman akhir itu selalu merefer pada saat Tuhan datang, ya. Pada saat Tuhan Yesus inkarnasi menjadi manusia, itulah zaman akhir. Ya. Pada zaman itu terdapat ketegangan antara pengejek-pengejek yang tadi ditulis hidup menurut hawa nafsu dan orang-orang percaya, di mana Petrus menuliskan suratnya yang kedua. Jadi surat Petrus tadi yang kedua itu diberikan kepada orang percaya. Dan dia ingatkan ada ketegangan antara orang-orang yang suka mengejek-ngejek, itu mereka yang hidup menurut hawa nafsu dan anak-anak Tuhan. Nah, apakah itu hanya terjadi pada zaman Rasul Petrus saja? Ternyata tidak. Yang kita saksikan, yang kita rasakan sekarang ini, itu masih ada. Sebagai contoh aja, ya, orang-orang ateis, ya, orang-orang ateis ini merasa mengerti semuanya, ya, dengan mengagungkan, dengan menuhankan intelektual dan rasionalitas, mereka berpikir mereka tahu semuanya dan nggak butuh Tuhan, ya, dan mengejek anak-anak Tuhan. Katanya anak-anak Tuhan itu nggak rasional. Orang yang beragama itu sebenarnya orang yang bodoh, itu orang yang nggak pernah mau berpikir, nggak rasional. Mereka mengejek agama itu candu dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kalau kita lihat dengan seksama apa yang mereka teorikan, apa yang mereka ungkapkan sebenarnya pun juga jauh dari rasionalitas, bahkan sering bertabrakan. Klaim mereka sendiri itu ternyata nggak didukung dengan pandangannya. Sebagai contoh, kita lihat aja, ya, ini saya sedikit isu aja, saya angkat satu isu, ya. Kita tidak bicara detail mengenai science and religion, walaupun itu topik yang menarik. Tapi ini contoh aja, ya, bagaimana orang ateis itu juga tidak konsisten. Sebut aja misalkan Big Bang. Ya. Hampir sebagian besar orang-orang ilmuwan, ya, baik itu ateis atau mungkin yang teis, ya. Teis itu kan nggak berarti orang Kristen, ya, tetapi mereka yang beragama, kita masuk dalam golongan teis, itu percaya Big Bang itu oke lah, benar gitu, ya, masuk akal. Nah, sampai di sini mungkin oke, kita paksakan oke deh ini masuk akal. Tetapi problemnya adalah ketika kita tanya lebih lanjut, bagaimana awal mula terjadi Big Bang, atau begini, sebelum Big Bang itu keadaannya bagaimana gitu, ya. Jadi bumi ini katanya tercipta melalui Big Bang. Nah, sebelumnya itu bagaimana keadaannya? Sebelum Big Bang itu apa yang mendahului? Nah, semua ilmuwan sepakat mereduksi jawaban itu menjadi konsep singularitas. Nah, disinilah letak ketidakkonsistenannya. Dikatakan bahwa di
pada saat singularitas itu adalah keadaan di mana hukum fisika pun itu tidak berlaku. Nah, ini kan menjadi aneh lagi. Sebelum Big Bang itu terjadi, itu keadaannya namanya singularitas, di mana hukum fisika itu tidak berlaku. Nah, ini kan menjadi aneh, menjadi nggak konsisten. Kenapa? Kenapa di singularitas di mana hukum fisika tidak berlaku, kok bisa ada gerakan-gerakan atau gerakan-gerakan fisika sehingga mengakibatkan Big Bang? Nah, ini menjadi kacau balau. Kalau kita kritik, kalau kita telusur lebih lanjut lagi, ternyata orang-orang ateis pun bicara di dalam kehampaan, ya, tidak rasional juga. Nah, ini pengejek-pengejek. Nah, ini menarik ya. Kalau kita lihat isu itu. Nggak mungkin dong tidak ada hukum fisika, tetapi ada gerakan-gerakan sehingga mencetus Big Bang. Dan lebih konyolnya lagi, Big Bang ini menghasilkan sesuatu yang begitu sempurna. Ini pasti tidak mungkin. Nah, orang ateis selalu tidak pernah mau mempercayai bahwa harus ada seseorang dalam tanda kutip yang melakukan itu. Ya, seandainya Big Bang itu benar, tapi tetap pertanyaan fundamental adalah siapa yang melakukan Big Bang itu. Nah, ini yang nggak bisa dijawab dan mereka berteori sana sini. Sama seperti pertanyaan sederhana, kenapa kira-kira air itu bisa mendidih? Ya, mungkin saya katakan di sini ya. Kenapa kira-kira air bisa mendidih? Kenapa kira-kira? Oke, saya jawab aja. Kalau kita ngomong dari fisika ya, hukum fisika itu jelas ya, kalau dipanaskan di atas 100 derajat Celcius ya pasti akan mendidih. Tetapi itu belum selesai. Karena itu seperti jawaban Big Bang aja kalau asumsinya Big Bang itu benar. Ya. Oh, karena ada proses pemanasan sampai titik tertentu dia mendidih. Itu jawaban Big Bang. Tapi yang kita lupa adalah harus ada seseorang yang mau minum kopi. Sehingga dia dia masak air sampai panas. Kalau nggak ada seseorang yang mau minum kopi, air itu nggak panas. Paham nggak maksud saya dari perkataan ini ya? Ilmuwan menjelaskan hanya di situ, tetapi tidak bisa menjelaskan sampai di awal. Nah itu, ketegangan itu. Sampai sekarang pun kita mengalami ketegangan itu. Tetapi di sisi lain yang menariknya itu ya, manusia itu roh, kita semua sepakat. Bahkan orang-orang yang nggak percaya Tuhan pun tidak bisa tidak mereka dalam hati kecilnya itu menyadari bahwa manusia itu roh. Karena itu mereka terus mencari hal-hal spiritual. Ya, hal-hal spiritual. Kalau dulu suka lihat film-film Mandarin itu ya, yang gangster-gangster itu ya, saya dulu cukup suka itu ya waktu masih boomingnya film Mandarin ya, belum ada Korea waktu itu ya. Itu gangster-gangster itu kan jahat ya, suka membunuh-bunuh, tapi mereka selalu menyembah dewa yang gemuk itu yang bawa pedang, saya nggak ngerti namanya apa. Ya itu potret ya, realita bahwa sejahat-jahatnya orang, nggak peduli-pedulinya orang tentang Tuhan, dia tetap butuh sesuatu yang spiritual. Ya. Maka sekarang ini muncul berbagai ajaran, ya berbagai ajaran. Nah di sini Petrus juga mengingatkan kepada penyesat-penyesat. Di satu sisi ada tantangan terhadap orang-orang yang mengaku pintar dengan melabeli diri mereka ateis. Di sisi lain ada orang-orang spiritual yang menawarkan spiritualitas di luar kekristenan. Misalkan aja ajaran-ajaran New Age yang berdasar pada panteistik itu kayak dewanya banyak ya, alanya banyak, seperti misalkan aja Hindu, Buddha itu masuk di panteistik. Walaupun Buddhisme itu sendiri menarik, Buddhisme itu non-teistik. Kalau Anda pelajari Buddhisme itu non-teistik. Nah, sehingga Petrus ini mengingatkan untuk anak-anak Tuhan harus berdiri teguh. Ya, saya sedang menjelaskan konteks dulu sebelum kita masuk ke dalam majoringnya. Ya. Nah, ayat ini diberikan pada saat itu. Banyak penyesat-penyesat seperti yang kita alami sekarang. Ya, anak-anak Tuhan harus berdiri teguh. Kalau kita lihat ya di awal-awal surat Petrus itu dikatakan bahwa jemaat itu atau anak-anak orang-orang percaya harus mengingat ucapan nabi-nabi kudus dan perintah Tuhan. Nah, apa yang dimaksud itu dalam konteks kita sekarang? Ya tentu saja Alkitab. Karena ucapan nabi-nabi kudus, ucapan-ucapan rasul dan perintah Tuhan Yesus sendiri itu dibukukan di dalam Alkitab. Nah, apa yang membuat orang-orang percaya berdiri teguh? Tentu firman Allah. Nah, harus mengingat. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya itu mindful. Mindful berarti nggak sekedar mengingat ya, tetapi penuh kesadaran, penuh perhatian, dan penuh
kepatuhan terhadap Alkitab. Nah, ini menjadi latar belakang ya. Kenapa Petrus mengatakan untuk bertumbuh di dalam anugerah dan pengenalan. Grow in the grace and knowledge. Kenapa? Karena dia tahu jemaatnya waktu itu adalah jemaat-jemaat yang percaya dan sedang mengalami ketegangan yang tadi saya ceritakan. Sehingga apa yang dikatakan Petrus pertama kali adalah ingatlah, mindful terhadap ucapan nabi-nabi kudus, karena waktu itu baru awal perjanjian baru, maka yang ada adalah Alkitab perjanjian lama, nabi-nabi kudus dan perintah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus kan juga sudah ada bersama mereka sehingga tahulah apa yang dikatakan Tuhan. Nah, penuh kesadaran, penuh perhatian dan penuh kepatuhan. Nah, itu konteks yang pertama ya. Saya menjelaskan tentang zaman akhir di mana Petrus menulis suratnya termasuk di zaman ini. Nah, pertanyaannya, kalau zaman akhir itu dimulai sejak Kristus datang atau berinkarnasi ke manusia, menjadi manusia, maka kapan zaman akhir itu selesai? Zaman akhir selesai itu ditutup dengan kedatangan Kristus yang kedua. Nah, itu disebut sebagai akhir zaman. Jadi kalau Anda baca Alkitab itu kan ada zaman akhir, ada akhir zaman. Nah, itu bedanya di situ ya. Kalau zaman akhir itu berarti zaman mulai Kristus datang. Kalau akhir zaman itu berarti ya Kristus sudah mau datang, ya, sudah selesai ya. Dunia sudah selesai. Nah, kita lihat apa yang Petrus sampaikan ya, sebelum kita masuk ke ayat 18. Di ayat 8 saya akan bacakan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun lamanya. Sebelum itu saya perlu bacakan di ayat ini ya. Di ayat 3 tadi kan ya. Pada hari-hari zaman akhir, terus kemudian lompat ke ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Nah, di sini yang Petrus mau address adalah isu mengenai kedatangan Kristus yang kedua. Terus di ayat 8 tadi kita baca, satu hari sama seperti 1000 tahun di hadapan Tuhan, 1000 tahun sama dengan satu hari. Nah, apa yang ingin Petrus sampaikan adalah jangan pedulikan orang-orang yang mengejek. Ya, mengejek waktu itu. Kapan Tuhan datang kedua kali? Ngapain percaya sama dongeng-dongeng begituan? Tapi Petrus ngomong, satu hari di hadapan Tuhan sama 1000 hari. 1000 hari sama dengan satu hari. Yang ingin Petrus sampaikan adalah anak Tuhan harus menunggu waktu yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi Petrus kemudian menekankan lagi di ayat 9 bahwa Tuhan tidak ingkar janji. Terus kemudian kalau kita lompat di ayat ke-15, nah ini menjadi hal yang sangat indah ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, ternyata Petrus oleh ilham dari Roh Kudus menulis bahwa salah satu alasan Tuhan mengulur karena menunggu orang-orang pilihan untuk bertobat. Ya, menunggu orang-orang pilihan untuk bertobat. Dan pesan Petrus berikutnya, kalau nanti dibaca ayatnya, maka Petrus mengatakan bahwa kalian orang percaya harus hidup tak bercacat dan bernoda. Kenapa? Karena penghakiman Tuhan itu sangat serius. Ini membuat kita merenung, ya. Membuat kita merenung. Ya. Seharusnya orang-orang Kristen itu hidup di dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan. Dengan kesadaran seperti ini, mestinya orang-orang Kristen itu harus mengetahui bahwa hidupnya ini harus tidak boleh sembarangan. Petrus mengatakan tidak bercacat dan tidak bernoda. Nah, ini apa yang disampaikan Petrus. Terus kita lihat lagi. Kalau kita mundur lagi ke 2 Petrus, yang pertama, di situ Petrus tujukan kepada orang-orang percaya yang menerima iman. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih menarik lagi ya. Precious faith. Jadi bukan sekedar iman, tetapi iman yang begitu berharga. Mungkin ini sederhana ya. Mungkin ini sederhana, tetapi apa yang saya perhatikan pada banyak anak muda, pada banyak anak remaja, mereka kebanyakan Kristen dari lahir. Ya. Mereka kebanyakan Kristen dari lahir, sehingga mereka tidak pernah mengerti apa itu iman. Mereka tidak pernah mengerti berharganya iman.
Berbeda dengan jemaat masa itu di mana Petrus menuliskan surat waktu itu, karena banyak orang-orang yang percaya. Kalau Anda semua masih ingat bahwa ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan kemudian 3.000 orang bertobat. Nah, di dalam surat itu saya percaya banyak orang-orang baru bertobat di situ. Ya, sehingga mereka mengerti makna precious faith. Ya, bahwa untuk menjadi orang percaya itu ada anugerah yang Tuhan berikan melalui iman yang ditanamkan di hati orang percaya. Nah, itu precious faith. Ya. Karena keadilan dan kebenaran Allah dan Kristus. Ya. Terus kemudian kiranya anugerah dan damai sejahtera itu be multiplied, melimpah ya, melalui pengenalan akan Allah dan Yesus. Nah, ini konteksnya seperti itu waktu itu. Petrus mengatakan bahwa iman yang kamu terima itu begitu berharga karena datang dari keadilan dan kebenaran Allah dan Kristus. Nah, ini menarik kalau kita bahas lagi apa maksudnya keadilan. Konsep Kristen jelas ya, siapa yang berdosa harus dihukum. Ya, dan upah dosa itu bahkan maut. Tetapi karena begitu besar kasihnya kepada dunia, ya, sehingga dia menebus orang-orang pilihan. Nah, bagaimana Allah yang adil ini bisa mengampuni seseorang? Tidak ada jalan, harus ada penghukuman. Dan agama Kristen menjelaskan bahwa penghukuman itu ditanggung oleh Kristus. Begitu seramnya maut itu, begitu mengerikan dosa manusia, sehingga Kristus pun harus mendapatkan satu hukuman yang begitu mengerikan sampai perjalanan di atas kayu salib. Direndahkan terus-menerus, bahkan sampai mati di dalam kuburan. Itu perendahan diri yang begitu mengerikan. Nah, kita lihat ya, kalau kita bandingkan sama seluruh ajaran worldview apapun, kita nggak akan bisa melihat konsep keadilan Allah yang begitu sempurna seperti apa yang Alkitab ajarkan. Dan Petrus menekankan ini, kamu menerima iman berharga itu karena keadilan Allah. Karena keadilan Allah. Nah, dasar iman itulah yang akan memimpin kamu kepada pengetahuan akan Allah dan Yesus. Dan melalui pengenalan itu, pengetahuan atau pengenalan itu, maka damai dan anugerah itu dilimpahkan kepada. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa knowledge of God and of Jesus ini, mengapa pengenalan dan pengetahuan akan Kristus ini khususnya begitu penting bagi orang percaya? Kenapa? Karena jelas ya, bagaimana kita bisa mengasihinya, bagaimana kita bisa melayaninya dengan benar, bagaimana kita bisa menyembah Dia dengan benar kalau kita tidak mengenalnya. Sehingga inilah menjadi pergumulan kita. Ya, menjadi pergumulan kita bagaimana kita ini terus-menerus diperbarui dari knowledge of God. Ya, bagaimana kita memahami ini. Sehingga kita akan masuk ya, maturing in Christ. Dari ayat yang kita baca tadi, dari banyak ayat-ayat yang saya tarik mundur tadi, maka yang pertama ya, dasar dewasa di dalam Kristus. Maka orang tersebut itu harus menyadari, dan bukan hanya menyadari, secara afeksi dia mengerti bahwa dia menerima precious faith, iman yang berharga itu. Kalau sampai hari ini orang itu sudah Kristen, tetapi Kristennya hanya Kristen yang rutinitas, tanpa menyadari betul bahwa iman yang ada di dalam dirinya itu adalah berdasarkan anugerah Allah, keadilan Allah, maka susah untuk bertumbuh. Yang kita lihat adalah orang Kristen yang minggu ke gereja, kemudian Senin sampai Sabtu berdosa. Ya. Minggu berdoa, Senin sampai Sabtu berdosa. Ini terus berputar. Ya. Kenapa? Karena tidak pernah memahami makna iman itu. Precious faith. Ini yang pertama. Iman itu berharga. Karena oleh iman itu kita diselamatkan. Karena oleh iman itu menjadi titik awal kita memiliki hidup yang baru. Ya. Kalau kita lihat perjanjian lama, ya, Yeskiel, Yeremia, itu sudah disinggung tentang hati yang baru. Aku akan memberikan umatku hati yang baru. Tanpa hati yang baru, maka nggak akan mungkin seseorang bisa berkenan di hadapan Allah. Jadi ketika iman itu diberikan, ketika pertobatan, ketika lahir baru, yang dilakukan Tuhan adalah hati kita diganti dengan hati yang baru. Terus kemudian begitu hati kita diperbaharui, maka pada saat itu pula kita menjadi milik Kristus. Kita adalah anak Allah.
kita adalah ahli waris. Ini yang pertama. Sehingga precious faith itu perkataannya Petrus kepada jemaatnya. Jadi ingatkan tentang iman ini, iman yang berharga. Ini bukan iman sembarangan. Karena melalui ini titik tolak kamu mendapatkan banyak anugerah, hidup baru, keselamatan, diangkat menjadi anak Allah, kita warisnya dan sebagainya. Itu semua berkat-berkat yang melimpah. Terus kemudian yang kedua, precious faith ini yang menjadi dasar di dalam dewasa dalam Kristus. Yang pertama precious faith, yang kedua adalah memiliki gairah knowing God. Ya, memiliki gairah untuk mengenal Allah, untuk mengetahui Allah. Nah, pertanyaannya begini, apakah mungkin manusia bisa mengenal Allah? Maka jawabannya pasti mungkin. Yang pertama, alasannya kenapa manusia bisa mengenal Allah? Karena yang pertama, Allah itu pribadi. Di dalam kekristenan kita tahu Allah itu pribadi. Allah itu Allah yang mau berelasi. Allah itu Allah yang ingin menyampaikan hatinya. Allah itu adalah Allah yang ingin menyampaikan kehendaknya. Yang mana konsep Allah itu personal, tentu sekali lagi berlawanan dengan konsep Buddhisme dan Hinduisme. Ya, kita itu sangat berlawanan, tapi kita nggak punya waktu untuk bahas. Tetapi di kekristenan Allah memperkenalkan diri sebagai Allah yang berpribadi. Kita ini seperti ini karena apa? Karena kita ini gambar dan rupa Allah. Kita tahu. Karena itu Allah memiliki pribadi. Allah itu berpribadi. Allah itu personal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengenal Allah karena Allah menyatakan diri. Baik lewat alam. Ketika kita lewat alam, kita kagum akan. Pasti kita tahu bahwa alam ini diciptakan oleh seseorang yang dahsyat. Allah memperkenalkan diri lewat sejarah. Dan terutama Allah memperkenalkan diri lewat kitab suci. Yang kita sebut sebagai wahyu khusus untuk orang pilihan. Nah ini kita bisa lihat. Gairah untuk mengenal Allah. Allah bisa dikenal. Terutama karena bagi kita firman Tuhan telah diberitakan. Di 2 Timotius 3 ayat 16 disampaikan tentang bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ya, diilhamkan Allah. Saya pernah bahas ini di KUL. Diilhamkan Allah itu bahasa Inggrisnya itu breathe out, ya breathe out. Jadi dihembuskan oleh Allah. Nah, konsep dihembuskan Allah ini begitu menarik. Nanti Anda bisa lihat kepada saya. Apa yang ingin saya sampaikan adalah firman Tuhan itu adalah hembusan Allah. Ya, tulisan Allah. Sehingga kita bisa mengenalnya. Itu yang kedua ya. Kita harus punya gairah untuk mengenal Allah. Yang ketiga, maka otomatis kalau kita memiliki gairah mengenal Allah, maka yang terakhir adalah kita pasti mencintai firman Tuhan. Nah, kalau kita nanti Anda semua baca ya Mazmur 119, bagaimana pemazmur itu menyatakan kecintaannya terhadap Taurat Tuhan. Ya, tentu dalam konteks sekarang itu Taurat Tuhan itu adalah firman Tuhan. Tidak akan mungkin kita bisa dewasa di dalam Kristus tanpa mencintai firman Tuhan. Kalau kita tarik mundur lagi, tidak mungkin kita bisa mencintai firman Tuhan tanpa kita memiliki gairah untuk mau mengenal Allah. Kalau kita tarik mundur lagi, tidak mungkin kita memiliki gairah mengenal Allah kalau kita tidak menyadari betapa berharganya iman yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kalau kita lihat ajaran kekristenan, itu begitu agung dan begitu koheren. Begitu koheren. Saya sering sampaikan dan tidak akan bosan saya sampaikan. Kalau Anda semua punya waktu mempelajari berbagai worldview di dunia, maka akan kagum dengan kekristenan. Karena begitu koheren, saya sampaikan lagi, Alkitab itu ditulis 1.500 tahun kurang lebih. Jadi bayangkan 1.500 tahun dengan satu topik dari Kejadian sampai Wahyu yang begitu koheren. Ini sendiri aja sudah keajaiban. Alkitab itu ditulis oleh kurang lebih 40 orang dengan berbagai latar belakang, dengan 3 jenis bahasa. Tetapi ada kesatuan, ada koherensi di sana. Nah, tadi 3 dasar untuk kita bisa bertumbuh dalam Kristus. Nah, pertanyaannya mengapa harus bertumbuh? Mengapa Petrus memberikan pesan untuk bertumbuh? Nah, ini yang penting. Karena pertumbuhan itu atau grow itu sangat penting untuk steadfastness atau perseverance. Bahwa kita ini terbukti tekun, kita terbukti setia dalam Tuhan,
tolak ukurnya adalah pertumbuhan. Apakah kita bertumbuh? Maka pertumbuhan itu penting. Kita bisa dinilai apakah kita setia mengiring Tuhan. Kita bisa dinilai apakah kita tekun mengiring Tuhan. Itu dari pertumbuhan. Nah, teolog itu menafsirkan di ayat tadi, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Teolog itu menafsirkan bahwa pengetahuan akan Kristus itu dasar adanya anugerah. Ya. Melalui pengetahuan akan Kristus itu kita mau serupa dengan Dia. Paulus mengatakan serupa dengan penderitaannya juga bahkan. Ya. Aku mau mengalami penderitaannya, serupa dengan penderitaannya. Itu perkataan Paulus. Kita serupa dengan Dia. Di dalam situasi apapun kita mengerti harusnya melakukan apa. Nah, ini sebenarnya dasar pertumbuhan itu. Dasar bertumbuh itu kita ingin mengenal Dia dan kita ingin menyerupai Dia. Maka Alkitab mengatakan Kristus itu yang sulung dari segala ciptaan. Kenapa? Karena semua anak-anak Allah, ya, kalau Kristus disebut anak Allah, tetapi begitu kita anak-anak Allah. Kristus yang sulung. Kenapa? Karena Dialah yang menjadi panutan kita. Kita mau serupa dengan Dia. Kita mengerti Kristus hidup seperti apa, karena Alkitab mencatat ya, Kristus pernah berinkarnasi. Kristus itu Adam kedua. Kristus itu adalah peta dan teladan Allah yang telah dipulihkan. Di awal kan dikatakan bahwa manusia itu diciptakan sebagai peta dan teladan Allah. Tetapi yang terjadi adalah Adam dan Hawa berdosa sehingga generasi-generasi selanjutnya tidak mengerti peta dan teladan Allah yang harusnya itu bagaimana. Kristus datang memulihkan itu. Nah, itulah tujuan kita, makin serupa dengan Dia. Pertumbuhan ini penting, tadi saya katakan tahan dan menang dalam segala situasi dan penyesatan. Saya sampaikan kepada Anda semuanya sebagai anak-anak muda, anak-anak Tuhan, ya, orang-orang Kristen, bahwa dunia sekarang ini ada di dalam peperangan worldview. Ya, ada di dalam peperangan worldview. Tanpa Anda sadari, ada dosen yang ngajar atau ada orang-orang hebat yang ngajar menanamkan worldview yang tanpa Anda sadari. Misalkan worldview New Age tadi. Ya, keseimbangan antara alam dan manusia, holistic approach dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Berpeganglah pada firman Tuhan dan sensitiflah terhadap worldview yang Anda tangkap dan koreksi jika Anda punya kesempatan. Ya. Nah, ini dunia ada dalam peperangan worldview. Salah satu untuk bertahan dan menang adalah melalui firman Tuhan. Harus bertumbuh. Anugerah Allah harus dialami oleh semua anak Tuhan. Nah, yang menarik adalah, saya bacakan ulang ya, di ayat 18 tadi ditutup dengan begini. Baginya atau bagi Kristus, kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Nah, sebenarnya itulah alasan kita. Itu alasan kita bertumbuh. Kita mau serupa dengan Dia. Hidup kita yang sementara ini mau memberikan pujian kepada Kristus atas segala anugerahnya sekarang sampai selama-lamanya. Di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan untuk bertumbuh kita harus melekat pada pokok anggur yang benar. Kalau Anda baca di sana dikatakan, akulah pokok anggur. Ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tanpa melekat pada Kristus itu, maka yang kita lakukan adalah dosa dan dosa dan dosa. Roma lebih ngeri lagi. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Segala yang kita lakukan di luar kita melekat dari Kristus, sekalipun itu baik, itu tidak akan mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Karenanya pertumbuhan itu penting. Saya akan tutup. Saya masih punya waktu ya sedikit ya. Sedikit lagi ya. Saya akan tutup firman Tuhan malam ini untuk refleksi khususnya untuk ultakul yang ke-17 ya. Kalau usia manusia itu 17 itu sudah dewasa ya, sudah dirayakan begitu ya, sedemikian hebatnya. Maka saya akan sampaikan refleksi khusus. Yang pertama, mari kita merenung kembali. Mengapa sih kul ini diizinkan Tuhan berdiri di PU? Apa sebenarnya alasan kul ini berdiri? Ini yang harus kita renungkan. Mari kita lihat apakah yang kita lakukan selama ini sudah benar. Apakah kita sudah memahami bahwa kul
itu memang Allah izinkan untuk di PU ini supaya mengajak mahasiswa untuk memiliki gairah mengenal Allah. Ya, gairah mengenal Allah itu tidak hanya terekspresi lewat pujian, ya, tetapi terekspresi lewat keseluruhan hidup kita. Ya, gairah kita mengasihi Allah, gairah kita melayani Allah. Yang kedua, apakah melalui KUL ini mahasiswa ini diperlengkapi untuk bertumbuh dalam anugerah dan knowledge of Christ? Apakah firman-firman yang diberitakan di KUL ini itu diarahkan kepada pengenalan akan Tuhan? Apakah cuma jangan-jangan firman yang diberitakan hanya firman-firman yang tak ubahnya teori-teori motivasi yang sering kita dengar di YouTube sana? Nah, ini kita harus hati-hati. Karena sekali lagi saya katakan bahwa kita ada di peperangan worldview. Bahkan orang yang mengaku hamba Tuhan pun bisa berkhotbah tanpa Kristus. Saya tidak ngomong kosong. Ada pendeta begitu terkenal di Amerika, ya, yang menulis buku, bahkan tidak pernah ada di sana membahas tentang salib Kristus. Semua tentang keindahan, tetapi kita tidak tahu. Maka Petrus tadi mengatakan precious faith karena keadilan Allah. Kita tidak tahu, tidak bisa kita lepaskan kekristenan tanpa salib. Hati-hati. Apakah mimbar KUL itu diberitakan dengan kesungguhan? Ini yang kedua. Dan yang penting juga yang ketiga yang ingin sampaikan, apakah melalui KUL mahasiswa kita semua ini didorong untuk melakukan penginjilan dan mandat budaya. Alkitab itu membagi dua perintah. Perintah penginjilan dan mandat budaya. Karena itu juga ada ayat yang mengatakan bahwa kita ini terang dan garam dunia. Teolog mengatakan terang ini berarti perintah penginjilan. Garam dunia ini adalah perintah mandat budaya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah penginjilan. Apakah kita memberitakan Injil kepada sekeliling kita? Apakah kita melaksanakan mandat budaya di dunia seni, di dunia pendidikan? Kita sungguh-sungguh, kita mau berkarya. Misalkan saya sebagai dosen atau sebagai mahasiswa, di dunia akademis kita punya karya. Nah, itu mandat budaya. Ya, kalau mahasiswa itu kuliah asal-asalan, saya enggak. Bagi saya kuliah itu harus serius. Bagi saya magang itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini mandat budaya. Ya, orang-orang Kristen harus menyentuh tidak hanya penginjilan tetapi mandat budaya. Nah, KUL ini harapan saya adalah KUL ini adalah tempat untuk mahasiswa didorong melakukan penginjilan dan mandat budaya. Yang terakhir, apakah KUL ini adalah wadah yang Tuhan izinkan di PU di mana Kristus ditinggikan dan diberitakan dengan penuh hormat dan kesungguhan. Ya, kiranya melalui perenungan malam ini Major in Christ, kita semua disadari kembali. Ya, betapa berharganya iman yang kita terima. Ya, betapa pentingnya kita melekat pada Tuhan. Betapa pentingnya kita memiliki passion, ya, gairah untuk mengenal Tuhan. Gairah untuk merenungkan firman-Nya. Gairah untuk belajar di dalam firman Tuhan sehingga kita bisa memiliki satu worldview yang matang. Dan melalui worldview ini kita berdoa, Tuhan pimpin kita memberitakan Injil. Tuhan pimpin kita untuk melakukan mandat budaya. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur atas firman ini yang telah mengingatkan kami untuk kami bertumbuh di dalam anugerah dan bertumbuh di dalam pengetahuan akan Kristus. Kami menyadari bahwa dunia ini menawarkan begitu banyak hal yang kadang membuat kami terlena, membuat kami lupa akan arah hidup kami yang seharusnya. Seharusnya hidup kami yang sementara ini kami arahkan kepada Kristus dan hanya untuk menyenangkan Kristus. Tetapi yang terjadi adalah kami sering terlena, kami sering lupa, dan kami sering terseret ke arah dunia. Ampuni kami ya Tuhan, kiranya melalui ulang tahun KUL yang ke-17 ini kami disadarkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang harus melakukan tugas dengan baik. Dan terutama ya Tuhan, kami berdoa untuk KUL, supaya melalui usia yang sudah matang ini, demikian juga kerohanian dari pengurus KUL, demikian juga sistem KUL makin matang juga di dalam menjangkau banyak jiwa di PU.
anak-anak yang belum mengenal Kristus ataupun anak-anak yang masih asal-asalan dalam mengiring Kristus, boleh Tuhan antar ke KUL dan boleh Tuhan pakai KUL untuk mengantarkan mereka mengenal Kristus. Terima kasih ya Tuhan, berkati acara selanjutnya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya serahkan ke panitia. Oke. Terima kasih Sir Johan untuk sharing firman kita malam ini. Benar-benar sangat membangun kita untuk kedepannya dan kembali mengingatkan kita betapa pentingnya berteguh pada firman Tuhan. Dan dari sharing Sir Johan tadi, Gigit ada catat beberapa hal penting yang mungkin bisa menjadi mengingatkan kita kembali. Yang pertama tentunya seperti tema kita hari ini, yaitu maturing in Christ, yang berarti kita akan sebagai manusia pun kita akan bertambah dewasa dan bertambah umur, tapi seiring bertambahnya umur itu, kamu akan semakin menyadari ketika kamu menjadi orang beriman bahwa Tuhan Yesus itu sangat berarti dan sepenting itu di dalam hidup kamu. Dan bertumbuh dewasa menjadi orang beriman, menjadi anak Kristus itu bukan hal yang mudah, karena tentunya pasti akan mengalami banyak tantangan seperti dicemooh ataupun tidak dipercaya, dan pokoknya akan ada banyak tantangan yang akan mengganggu keteguhan iman kita. Dan yang berikutnya, kita memiliki dasar dewasa dalam Kristus. Yang pertama, menyadari bahwa iman itu adalah anugerah berharga. Karena iman adalah sebuah titik kehidupan manusia yang baru. Dan kedua, kita harus memiliki gairah dalam mengenal Allah. Dan yang ketiga, kita harus mencintai firman Allah. Dan yang berikutnya, tolak ukur kita dalam kesetiaan dan ketekunan dalam mengikuti Tuhan adalah pertumbuhan hidup untuk kita yang baru, dan tentunya kita mau hidup semakin serupa dengan Allah. Mungkin itu aja dari aku. Berikutnya mungkin Vero bisa diambil. Oke, thank you untuk sermon recap-nya Gigi, dan juga terima kasih untuk Sir Johan atas berkat firman Tuhan yang luar biasa. Baik, Kulers, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Sir Johan yang sudah menjadi pembawa firman pada Fraser kali ini, aku mau mengajak kita semua untuk say thank you ke Sir Johan dengan membuat gerakan pilihan seperti ini dan langsung bilang thank you Sir, God bless you. Jadi teman-teman semua yang masih off cam, tunjukkan wajah kalian guys. Dan jangan lupa untuk di on mic ya. Kayaknya udah pada siap nih. Dalam hitungan ketiga langsung kita katakan seperti yang aku katakan tadi ya. Baik, mari kita mulai. 1, 2, 3. Thank you, Sir Johan. Thank you, Sir Johan. God bless you. Terima kasih. Selanjutnya kembali lagi ke Gigit. Oke, Sir. Sebelum kita berpisah nih, Sir. Kita ada baiknya kita berfoto-foto terlebih dahulu. Mungkin kali ini kita masih belum bisa bertemu secara offline. Oh tapi ya, foto-foto ada online. ini, ada dosen baru Pak Ferry ya, yang gabung di sini. Ya. Shalom Pak Ferry. Nah ini Pak Ferry, boleh memperkenalkan diri kali ya sebentar ya. Silakan, Sir. Ya, salam teman-teman semua. Terima kasih Pak Johan khususnya udah mengundang saya mengikuti acara KUL. Saya dosen baru kebetulan di Prodi Teknik Mesin. Saya sangat mengapresiasi adanya KUL ini karena saya merasa kayak kuliah itu adalah masa-masa di mana kalian mengalami transisi dari anak-anak menjadi dewasa kan, seperti tadi perkataan Pak Johan itu. Dan menurut saya itu adalah saat-saat penting di mana pola pikir kalian juga berubah gitu. Jadi mungkin dulu kalian banyak yang Kristen karena ikut orang tua, tapi di sini saat dimana kalian mulai mempertanyakan apakah kalian benar-benar memiliki iman buat Tuhan gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini. Saya berharap sih kalian ke depannya bisa saling menopang ya, saling membangun satu sama lain. Karena menurut saya juga
apa ya, blind faith itu bukan sesuatu yang bagus gitu. Kalau orang ikut bilang dia Kristen tapi dia tidak pernah berpikir atau dia pernah bertanya-tanya tentang imannya, itu juga nggak bagus. Jadi saya harap sih Cool ini bisa jadi wadah buat kalian bertumbuh, saling bertanya, tapi seperti yang tadi bilang Pak Johan, maksudnya bertanya ini bukan apa ya, bukan bertanya dengan maksud ingin mencari kesalahan, tapi benar-benar pure ingin tahu. Dan saya yakin Tuhan itu akan memberikan jawabannya gitu. Kayak Tuhan akan ada firman-Nya, kan barang siapa yang mencari dia akan mendapatkan, siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan. Jadi ya nikmati masa-masa kalian kuliah dan terus cari pengenalan akan Tuhan. Terima kasih dan selamat ulang tahun yang ke-17 buatku. Thank you, Sir Ferry. Welcome to the family. Yay! Thank you, sir. Welcome. Waduh. Wah, keren banget nggak sih di ulang tahun kita yang ke-17, school yang ke-17 ini kita mendapatkan ser baru untuk menuntun kita semakin dalam kepada Tuhan. Sungguh sebuah berkat yang luar biasa. Didit sampai lupa kita mau ngapain, foto session. MPDD, dipersilahkan. Oke guys, bisa on cam semuanya. Ayo teman-teman, boleh on cam dulu. Ayo guys, down cam guys. Udah kan? Oke, kita hitung ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga yang terakhir. 1, 2, 3. Oke guys, sudah semuanya. Thank you. Thank you, MTDD. Baik, Coolers, kita saat ini akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan teman-teman semua bisa mengikrarkan ini bersama-sama tetapi dalam kondisi mic yang tetap di-mute. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke Cool News Update. Oke. Nah, yang pertama di sini bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kami menyediakan 3 platform. Yang pertama ada OVO, GoPay, dan Dana. OVO dan GoPay dengan nomor. Oke, terima kasih Sir Johan atas sharing hari ini. Sir Johan. Terima kasih, Sir. Tuhan Yesus berkati. God bless you, Sir. Oh ya, untuk OVO dan GoPay dengan nomor 0821 5325 1865 atas nama Cool Press Unif atau Regina Klarin sebagai bendahara Cool,
dan Dana dengan nomor 0899 7701 780 atas nama Regina Klarin. Bagi teman-teman yang tertinggal mungkin akan dibantu dikirim melalui chat box. Next. Nah, teman-teman, tadi teman-teman kan udah ikutin games kan. Nah, jadi buat kalian yang tertarik untuk mengoleksi atau mau beli merchandise dari Cool, teman-teman bisa langsung cek aja Instagramnya Cool Store, yaitu @coolstorepressuniv. Dan teman-teman bisa, kalau tertarik untuk mencari barang-barang yang udah disebutkan tadi, atau mau cari tahu tentang harganya, silakan langsung aja cus ke Instagramnya. Next slide. Yang berikutnya ada doper, doa persekutuan. Doa persekutuan ini rutin diadakan setiap hari Sabtu pukul 4 waktu Indonesia Barat. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki kerinduan atau waktu free di waktu weekend kan, pengen sharing-sharing dengan teman-teman lain, boleh banget nih untuk join doper bareng kita. Oke, next. Nah, teman-teman, Cool juga nggak kalah populer, mereka nggak kalah tren juga bahwa Cool juga mempunyai akun sosial media. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada Instagram, Line, Facebook, dan YouTube. Nah, bagi teman-teman yang ingin follow akun Cool di Instagram, kalian bisa langsung aja cari namanya yaitu Cool Press Univ Official. Lainnya bisa langsung aja @744HWGYO. Facebooknya yaitu Cool Press Univ dan YouTube channelnya yaitu Cool Press Univ Official. Jangan lupa untuk langsung di-add, di-subscribe, dan juga ditambahin guys. Next slide. Yang berikutnya kita ada salah satu event terbesar Cool, yaitu Cool Retreat 2021. Dan bagi teman-teman yang pengen join, boleh banget mendaftar, nanti bakal dikirim linknya di chat box. Jadi di Cool Retreat ini kita nggak bakal cuma bersyukur, menyembah Tuhan, bersuka cita, tapi kita bakal ketemu bareng teman-teman baru, dan kita juga akan ibaratnya sharing-sharing bareng ya, Fer ya, kita di Cool Retreat ini. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Bagi teman-teman yang kepo atau pengen tanya-tanya lebih lanjut, boleh langsung menghubungi kontak person yang tersedia. Next. Jangan lupa untuk join ya guys. Dan selanjutnya kita akan melihat video wishes dari Coolers. Silakan nanti Didi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Cool. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy Shalom Coolers. Shalom Coolers. Hello Coolers, happy birthday to all of us. Happy birthday, Cool. Happy birthday, Cool. Happy Birthday, happy birthday, happy birthday, our Cool. Yeah, happy sweet 17 Cool. Happy birthday, Cool yang ke-17. Happy sweet 17 Cool Press Univ. Happy amazing birthday Cool. Terpujilah Tuhan karena kasih dan kebaikannya. Komunitas sekaligus keluarga besar ini boleh melayani Tuhan di Presiden University. Happy birthday Cool yang ke-17, kiranya bisa menjadi
wadah untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi komunitas yang mampu menjadikan mahasiswa Kristen Presiden University bertumbuh menjadi terang dan garam dunia. Dan juga aku sangat mengucap syukur karena aku bisa mengenal Kul dari awal masuk Presiden University hingga sekarang aku dan teman-teman yang lainnya bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Kul ini. Harapan dan doa aku untuk Kul kedepannya adalah Tuhan boleh semakin berkati, Tuhan boleh sertai setiap apapun yang akan dilewati oleh PMK Kul nantinya. Semoga juga PMK Kul menjadi wadah yang besar untuk banyak orang, menjadi terang untuk banyak orang. Kedepannya kita bisa terus menjalin hubungan baik, baik terhadap kita maupun juga sesama kita, para dosen yang ada di Presiden University. Dan aku harap kita kedepannya bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Happy Sweet 17 untuk KPU, tidak lupa semua ini karena anugerah Tuhan, sehingga KPU bisa menginjak usia 17 tahun. Semoga di usia yang baru ini, KPU bisa semakin lebih baik lagi dan pelayanan menjadi wadah untuk menyatakan kemuliaannya, serta untuk para pengurus di dalamnya juga bisa tetap setia dan mengerjakan visi Allah bersama-sama. Kami berdoa supaya di tahun KPU yang baru ini, KPU bisa semakin menjadi lebih baik lagi, dan bisa menjaga jiwa-jiwa baru untuk semakin dekat dan mengenal lebih dalam lagi kepada Tuhan. Semoga aku terus menjadi berkat untuk banyak orang. Nama Tuhan terus dipermuliakan melalui Kul ini. Aku bersyukur kalau Kul dapat bertumbuh 1 tahun lagi. Itu artinya Tuhan tetap menyertai kita semua sampai hari ini. Mau situasi sulit, situasi pandemi, tetapi Kul tetap melayani dari generasi ke generasi. Aku juga pengen say thank you buat semua komite yang telah setia melayani. Semoga Tuhan terus pakai kalian luar biasa dan setia melayani sampai akhir. Wish call untuk Kul, semoga Kul makin hari dapat bertumbuh semakin dewasa dan semakin dipakai Tuhan luar biasa. God bless you Kul, and happy birthday Kul. Happy birthday Kul yang ke-17. Semoga Kul selalu menjadi wadah dan tetap menjadi berkat bagi semua Kulers dan orang-orang di sekitarnya. Aku berharap Kul kedepannya bisa menjadi organisasi yang bisa membawa berkat buat teman-teman sekitar, apalagi bisa menjangkau teman-teman Kul yang ada di PU untuk bisa semakin bertumbuh bersama, mengikuti Friday Service, Kul Christmas, Kul Retreat, Kul God Salvation, dan event-event Kul yang lainnya. Yuk teman-teman semua ikut Kul dan gak ada love, gak rame. See you! Yeay! Yuhu, akhirnya sweet banget ya. Aku tadi tuh kayak hampir menangis. Padahal kita baru setahun loh di sini. Ya, tapi kayak merasakan kalau kita udah bersama. Kul tuh udah hampir 17 tahun. Wah, hebat banget sih. Kalau Gigit gimana nih? Selama di Kul merasakan Kulers di sekeliling kamu seperti apa? Aduh, kayaknya nggak ada kata yang cocok selain luar biasa sih. Gimana nih kakak-kakak yang ngumpul videonya, kasih sorakan, wuh! Atau teman-teman online kita. Yang ada di sana yang lagi berkumpul, ada kue ulang tahun tuh. Wow. Oke. Thank you, PR. Oke, mana nih seorang Kulers nih masih pada semangat kan untuk perayaan ulang tahun kita yang ke-17? Masih dong, Kak. Jangan keluar dari Semangat, grup, Kak. kita masih mau merayakan ulang tahun kita yang ke-17. Nah, nanti di sini kita bakalan tiup-tiupin dan bakalan nyanyi. Nah, aku minta kita semua nyanyi bareng-bareng. Dan nanti pas waktu tiup lilin, itu sama-sama 1, 2, 3. Aku minta kalian semua nanti open cam, open mic waktu hitung 1, 2, 3. Boleh? Boleh. Rame kali di situ ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Open dong guys. Oke Kak, you guys kita open mic yuk. Apa? Anu. Oke deh. Kita aja ya, oke ya, ayo. Itu kakak sama-sama. 1, 2, 3. Mantap. Kuenya jangan lupa dibagi ke coolers ya kakak. Boleh kak, ada tip ya dalam mimpi ya, di call aja boleh. Kapan-kapan 001 sekian. Aku tunggu ya, Kak Tere. Ya, mau saling balik ya. Nah, teman-teman, gimana kita? Sekali lagi aku mau ucapin happy birthday to Cool yang ke-17. Mungkin teman-teman kita yang batch 2021 ini juga baru 17 tahun ya. Sekaligus ya guys, kita ngerayain ulang tahun kalian. Woo! Nah, Fer, gimana nih kamu? Wah, sama-sama Kak Rifan yang baru 17 tahun. Woo! Kak Rifan kayaknya menolak untuk tua ya. Iya, Tapi menolak beneran untuk loh tua. teman-teman, aku kayak melihat tim di sana yang tadi tuh keliling, aku benar-benar pengen ke sana jadinya. Pengen rayain, meskipun kita online, tapi aku berharap tahun depan atau mungkin di saat sudah keadaan udah baik, kita bisa merayakan ibadah perayaan ulang tahun Cool nanti bersama-sama ya guys. Dan sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Cool yang ke-17. Selalu menjadi berkat bagi kita semua seiman dan maupun orang-orang di luar sana. Nah, teman-teman yang ada di room ini, mungkin kita bisa bareng-bareng kita ucapin happy birthday Cool, we love you, and God bless. Ayo teman-teman, kita on cam dan on mic bareng-bareng. Oke, mungkin kita bisa bareng-bareng kali ya. Ayo, Fer, bareng. 1, 2, 3. Happy birthday, Cool. Happy birthday, Cool. God bless you. God bless you. God bless you. Love you guys. Terima kasih. Dan sesi berikutnya kita akan menyerahkan kepada teman kita yang akan memimpin kita dalam doa. Sarah. Ya, halo. Karena kita mau doa maksudnya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Maaf, mute. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala berkat dan karunia-Mu Tuhan Yesus. Masih kami terima Tuhan hingga pada malam hari ini Tuhan kami dapat melakukan ibadah freezer kami Tuhan juga sekalian dengan perayaan ulang tahun Cool Tuhan Yesus yang ke-17 tahun. Tuhan Yesus betapa indah berkat-Mu Tuhan masih kami terima sehingga dapatlah berumur 17 tahun Cool pada hari ini Tuhan. Kiranya Bapa boleh bertambah berkat yang Engkau berikan Tuhan Yesus. Boleh Bapa sertai Tuhan para Coolers di sini, panitia ataupun teman-teman semua Tuhan. Kiranya Bapak juga boleh memberkati Tuhan segala perencanaan-perencanaan Cool, acara-acara Cool Tuhan supaya dapat menjadi pelayanan yang baik dan penuh berkat dan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ke depannya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini Tuhan Yesus,
Kami juga pasti ya Tuhan Yesus mau mendoakan kepada kedua orang tua kami Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus Bapa boleh berkati mereka karena mereka telah menjaga kami Tuhan dari kami kecil hingga pada kami hari ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh negeri kami Indonesia Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh berkati Tuhan dari presiden hingga ke RT RW-nya Tuhan boleh sertai Tuhan apa yang menjadi perencanaan apa untuk baik untuk rakyatnya Tuhan Yesus supaya dapat nyata sukacita yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga tidak lupa Tuhan untuk berterima kasih untuk Engkau membolehkan kami untuk bersekolah menuntut ilmu di Presiden University Tuhan. Maka dari itu Tuhan kiranya Bapak juga lah boleh memberkati kami dalam perkuliahan kami, dalam studi kami, kating-kating kami Tuhan semua dosennya. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberikan hikmat kepada kami semua supaya mimpi-mimpi kami yang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dapat tercapai Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam kerajaan sorga, untuk kami semua di sini Tuhan, kiranya Bapak boleh berikan kesehatan Tuhan, panjang umur Tuhan, kebijakan Tuhan untuk kedepannya. Bapak yang baik, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, namun kiranya Bapak boleh Tuhan terlebih dahulu menghapuskan segala dosa kami, agar kami lagi disebut sebagai anak-anak-Mu yang terang. Kita satukan hati kita untuk menutup doa ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini Tuhan, makanan kami secukupnya, dan jauhkanlah kami daripada bahaya Tuhan Yesus. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, Coolers, thank you untuk Coolers yang udah join. God bless you all, guys. And once again, happy birthday, Cool. Semoga ibadah kali ini memberkati kita semua ya. Thank you. Thank you, Coolers. You Coolers, thank you committee. See you next week.